Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Call-Camber Dia Casting. Perkenalkan, nama saya Jilaksamana Sandi, NBI 06. Dan saya Rian Artitriansa, NPI 05. Dan saya Aldi Bagita Maulana, NBI 07. Next. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Call-Camber Dia Casting, di mana yang akan kita presentasikan adalah definisi Call-Camber Dia Casting, gambar alat dan bagian-bagian Call-Camber Dia Casting, fungsi setiap bagian Call-Camber Dia Casting, prinsip kerja Call-Camber Dia Casting, produk yang dihasilkan Call-Camber Dia Casting, dan kelebihan dan kekurangan Call-Camber Dia Casting. Next. Yang pertama adalah definisi Call-Camber Dia Casting. Call-Camber Dia Casting merupakan mesin dia casting yang melting unit dan injection unitnya merupakan dua unit yang terpisah. Sehingga logam cair perlu dituangkan dahulu dari melting unit ke ladle dan dibawa ke injection unit untuk dituang dan diinjeksikan ke dalam die. Mesin Call-Camber Dia Casting membutuhkan tekanan yang lebih besar untuk mengisi dan menutup semua rongga cetakan. Cara kerja mesin ini dimulai dengan pencairan logam cair, kemudian dituangkan ke dalam plunger yang berdekatan dengan cetakan. Setelah itu, dilakukan penekanan terhadap logam cair secara hidrolis. Proses ini biasanya cocok untuk logam yang memiliki temperatur leleh yang tinggi, misalnya aluminium dan magnesium. Dengan metode ini dapat dihasilkan produk mulai dari 100 sampai 150 buah per jam. Next. Dan ini merupakan gambar dan alat dan bagian-bagian dari mesin Call-Camber Dia Casting. Di sini sudah terdapat sebuah gambar dari mesin Call-Camber Dia Casting, dan ini juga terdapat nama-nama bagiannya. Ada gas atau oil akumulator. Di sini juga terdapat piston, ada shoot sleeve, ada platen, ada D, ada ejector pin, ada moving half, ada Call-Camber Dia Casting, ada D-cavity, ada ladle dan plunger dan fixed half. Next. Pada fungsi setiap bagian meliputi melting unit, yaitu berfungsi untuk menampung logam cair. Melting unit dapat berupa furnace yang berfungsi mencairkan logam atau suatu crucible yang menampung logam cair. Kemudian die unit merupakan cetakan permanen yang umumnya terbuat dari logam yang memiliki rongga berbentuk produk coran yang akan diisi dengan logam cair. Cetakan terdiri dari dua bagian, yaitu setengah bagian diam, fixed die, dan cetakan movable setengah bagian cetakan bergerak. Akumulator berfungsi untuk menjaga tekanan penuangan injection casting pressure agar tetap stabil, serta meminimalkan fluktuasi tekanan ketika terjadi perubahan, yaitu ketika perpindahan fase low flow speed ke high speed. Untuk plunger berfungsi untuk mendorong atau mengalirkan logam cair untuk mengisi die tersebut. Kemudian injector pin berfungsi untuk mendorong benda coran agar lepas dan keluar dari rongga cetakan. Cor berfungsi untuk membuat rongga pada benda coran. Inti dibuat terpisah dengan cetakan dan dirakit pada saat cetakan akan digunakan. Cavity merupakan ruangan tempat logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan.
bentuk rongga ini sama dengan benda kerja yang akan dicor. Rongga cetakan dibuat dengan menggunakan pola. Ladle, tempat yang berfungsi selayaknya gayung air, tetapi di sini digunakan untuk mengambil logam cair dari holding furnace untuk kemudian dituangkan ke dalam plunger slave. Baik. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini untuk prinsip kerjanya, jadi logam cor dipanaskan sampai mencair dan ditahan pada temperatur ruang yang diinginkan. Mendekati antara kedua sehingga rongga kita bisa tertutup rapat. Sumber pada tekanan tertentu bergerak mendorong logam cair masuk ke seluruh rongga cetakan sampai terisi penuh. Logam cair dalam rongga cetakan dibiarkan sampai membeku dan dingin pada tekanan sumber yang tetap. Setelah logam terdingin, bagian muka gerudi digerakkan menjauh dari fixedi agar cetakan terbuka. Dan injektor sistem bekerja dengan mendorong benda coran agar lepas dan keluar dari rongga cetakan. Permukaan rongga cetakan dibersihkan dari sisa material yang menempel sehingga permukaan siap untuk digunakan kembali. Pemacaran berikutnya dapat dilakukan kembali. Jadi bertahap. Sudah selesai. Next. Jadi produk yang dihasilkan ada beberapa dari blok mesin, kran crash mesin, dan piston, handle rim, dan ada produk yang dihasilkan dan ada pelek. Dan untuk kelebihan dan kekurangan, dan kelebihannya itu dapat dioperasikan pada tekanan tinggi dan kualitas benda kerja dapat dikontrol. Biaya perawatan kecil. Dan untuk kekurangannya diperlukan alat bantu, siklus kerja lebih lama, dan kemungkinan cacat cukup besar, cairan logam mudah terkontaminasi dengan lingkungan udara. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah ucap.